Analisis kasus serangan cyber pada Bank Syariah Indonesia yang akan dibahas oleh kelompok 6. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Latar belakang, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau disebut BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3 atau PB 1 2021. Selanjutnya pada Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Visi dan misi. Visi Top 10 Global Islamic Bank. Misi memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia, melayani 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 500 triliun dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Pada 2021, Bank Jatim dan BRI Life, perusahaan asuransi milik BRI, diretas dan data pribadi nasabah diduga bocor di internet. Bahkan awal 2022 silam, Bank Indonesia mengaku kena serangan ransomware. Menurut Pratama, hal ini agak memalukan karena banyaknya serangan tidak dijadikan pelajaran oleh perbankan di Indonesia. Apalagi Bank Indonesia mendorong digitalisasi semua layanan perbankan untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society. Menurut Pratama, ada indikasi gangguan di BSI adalah akibat serangan peretas alias hacker karena sistem mengalami mati total selama beberapa hari. Hal yang kemungkinan besar membuat itu terjadi adalah malware yang dikirim peretas. Namun ia menekankan bahwa untuk memastikan serangan cyber perlu menunggu hasil resmi investigasi forensik digital yang dilakukan BSI bekerjasama dengan otoritas terkait, termasuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Grup peretas asal Rusia atau Lockbit mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang melumpuhkan semua layanan BSI. Dalam pengumuman yang diunggah ke dark web, mereka juga mengklaim telah mencuri data sebanyak 1,5 terabyte, termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai, meliputi nama, nomor telepon, alamat, informasi dokumen, isi rekening, nomor kartu transaksi, dan masih banyak lagi. Pratama belum yakin Lockbit benar-benar mencuri data BSI karena mereka belum memberikan sampel data. Biasanya, ketika hacker berhasil melakukan pencurian data, mereka membagikan sedikit sampel datanya supaya bisa diverifikasi, seperti yang dilakukan oleh Bjorka beberapa waktu lalu. Ia menyarankan agar BSI tidak membayar tebusan karena tidak ada jaminan data yang dienkripsi akan dapat diakses kembali. Misalnya, nanti malah diperas dan mendorong si hacker untuk melanjutkan serangan mereka. Dirut BSI, Heri Gunardi, menuturkan pihaknya terus memperkuat keamanan teknologi perseroan dalam divisi khusus yang berada di bawah CISO atau Chief Information and Security Officer. CISO ini kerjanya sama seperti satpam fisik, melakukan ronda, tapi ronda dari sisi teknologi. CISO akan melihat titik-titik weak point yang harus ditutup. Itu adalah salah satu upaya untuk melindungi data-data nasabah. Permasalahan. Yang pertama, kerentanan sistem keamanan. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, risiko reputasi. Serangan cyber dapat berdampak pada reputasi BSI dan sektor keuangan secara keseluruhan. Nasabah mungkin kehilangan kepercayaan dan serangan ini bisa menyebabkan kerugian finansial karena nasabah beralih ke bank lain.
Solusi penanganan. Penguatan resilience, bank harus memiliki pusat pemulihan bencana atau disaster recovery center dan rencana pemulihan bencana disaster recovery plan yang kuat untuk mengatasi gangguan serangan siber dan memastikan bahwa layanan dapat dipulihkan dengan cepat. Kampanye kesadaran keamanan BSI dapat meluncurkan kampanye kendaraan keamanan siber untuk nasabahnya, memberikan edukasi tentang praktik keamanan online dan cara melindungi data pribadi. Kesimpulan dari studi kasus serangan siber pada Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah bahwa serangan ini mengungkapkan beberapa masalah yang perlu segera diatasi oleh BSI dan sektor perbankan syariah secara keseluruhan. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kerentanan dalam sistem keamanan, kepatuhan terhadap regulasi dari mikro, reputasi. Untuk mengatasi situasi ini, BSI dan sektor perbankan syariah perlu mengambil langkah-langkah yang tegas. 1. Perbaikan sistem keamanan. 2. Kepatuhan terhadap regulasi. 3. Penanganan pengaduan nasabah. 4. Penguatan resilience. 5. Pengawasan dan penegakan hukum. Kampanye kesadaran keamanan.